Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Rohli Sodri, Wayasili Amri, Baru Uktatan Bidisani, Yabkau, Kauli. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta PKN 1, pada hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1, yaitu agenda mengelola diri pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya memperkenalkan dulu diri saya, yaitu nama saya Susanto, dan pengalaman jabatan saya, yaitu di dunia pengawasan, di mana pada tahun 1992, saya bertugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dan sampai dengan tahun 2022. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian, 30 tahun saya di Inspektorat Jenderal. Nah, sejak tahun 2022 sampai saat ini saya bertugas di BPSDM Kementerian Pertanian sebagai Widyauswara Utama. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dasar hukum dari pelaksanaan pelatihan PKN 1 ini diawali dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan diubah dengan 17 tentang manajemen ASN. Tapi juga LAN telah mengatur, membuat satu kebijakan bagaimana membuat peraturan LAN Nomor 5 tahun 2021 tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyauswara. Dan juga keputusan LAN maupun yang terakhir adalah surat edaran deputi kebijakan Bangkom ASN nomor 24 tahun 2025 tentang kebijakan penyesuaian penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa materi agenda 1 mengelola diri harus dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Materi mengelola diri itu terdiri dari 3 submateri yang harus dikuasai, yaitu tentang etika dan integritas, kemudian yang kedua, energi kepemimpinan, dan yang ketiga adalah pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Bapak sekalian, etika dan integritas ini sesuatu hal yang sangat penting, yaitu ada 7 item submateri yang harus Bapak Ibu kuasai, di mana materi ini tersebut terdiri dari etika dan integritas sendiri, bagaimana menginternalisasikan integritas dalam sebuah organisasi, sampai ke mana bagaimana strategi aktualisasi dan diseminasi etika dan integritas. Dan yang kedua, mengenai energi kepemimpinan. Ini energi kepemimpinan bagaimana seorang pemimpin memahami konsep mindfulness, yaitu hukum-hukum yang harus dipatuhi. Ini bicara masalah ketaatan. Dan juga bagaimana konsep energi kepemimpinan. Dan yang ketiga, bagaimana mempraktekkan energi kepemimpinan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya yaitu untuk PKN 1 ini adalah bagaimana seorang pemimpin melakukan pengembangan kepemimpinan kolaboratif, di mana ada 8 materi yang akan disampaikan dalam pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Yaitu pertama, bagaimana outdoor learning experience, yaitu belajar di tingkat lapangan. Kemudian yang kedua, bagaimana energy of leadership. Dan yang ketiga, bagaimana membangun tim yang solid dan soliditas dan kohesivitas tim. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan, tujuan daripada pembelajaran ini adalah etika dan integritas adalah mengaktualisasikan kode etik yang harus dijunjung tinggi, pemimpin kolaboratif, dan menciptakan budaya etika dan integritas, serta menjadi role model. Jadi etika integritas ini menjadi role model. Dan energi kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin mampu memahami filosofi kepemimpinan, dan yang ketiga adalah pengembangan pimpinan kolaboratif, yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat memahami, mengembangkan kepemimpinan kolaboratif sektor publik, dan juga membangun dan kohesivitas tim. Bapak sekalian, ini terlihat bahwa ada jadwal PKN tingkat 1
yang akan dilangsungkan melalui blended learning, di mana agenda 1 itu akan diberikan pelajaran pada hari ke-7, kemudian hari ke-16, dan hari ke-17. Ini sesuai dengan Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Negara nomor 07 tahun 2025. Dan jika kita lihat ada tahap 1 dan tahap 2, di mana pada tahap 1 ada pembelajaran mandiri, dan tahap kedua ada e-learning yang dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Bapak sekalian, jika kita lihat implementasi pembelajaran PKN 1, ini kurang lebih sekitar 990 menit atau 22 jam pembelajaran. Di mana pada hari ke-7 ada namanya pembelajaran mandiri, dan pembelajaran mandiri ini dilihat dari LMS LAN 4 jam pembelajaran dan membuat essay. Setiap pegawai membuat essay 2 jam pembelajaran. Kemudian pada hari ke-16 ada pelatihan dengan e-learning, di mana e-learning itu adalah bagaimana overview agenda 1. Kemudian ada pembahasan essay dan juga tugas-tugas individu dan tugas-tugas kelompok yang dilakukan melalui sinkronus 2 jam pembelajaran. Juga Bapak Ibu sekalian, pembelajaran agenda 1 penyelesaian tugas individu dan kelompok yang dilakukan melalui asinkronus 6 jam pembelajaran. Dan pada hari ke-17 itu ada 8 jam pembelajaran, di mana di sana akan juga dilakukan penajaman essay dan pembahasan essay melalui sinkronus 2 jam pembelajaran, dan yang berikutnya asinkronusnya perbaikan tugas kelompok dan tugas individu yang terdiri 6 jam pembelajaran. Ibu sekalian, kita lihat ini tahap 1, pelatihan mandiri hari ke-6. Di sini lihat bahwa pada hari ke-6 ada 4 jam pembelajaran, di mana para peserta akan mempelajari mata pelajaran agenda 1 terkait dengan etika dan integritas, kemudian energi kepemimpinan melalui instruktur khusus dan pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada tahap 1 ada 2 JP, di mana di sana membuat tugas individu berupa pembuatan essay, isu-isu agenda 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ada tahap 2, di mana itu ada tahap e-learning, yaitu dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Di mana pada tahap 2 ini ada hari ke-16, di mana di sana akan dilakukan pembelajaran etika dan integritas melalui sinkronus, kemudian yang kedua pembahasan essay etika dan integritas, ketiga pengarahan tugas individu dan penyelesaian tugas individu yang dilakukan melalui asinkronus. Bapak Ibu sekalian, tahap kedua, yaitu hari ke-17. Kita lihat pada hari ke-17 ada 8 jam pembelajaran, di mana pembelajaran etika dan integritas secara sinkronus dilakukan 2 jam pembelajaran, di mana 2 jam itu akan ada penyajian kelompok, tugas kelompok terkait dengan etika dan integritas, dan pembahasan tugas kelompok tersebut. Dan yang berikutnya asinkronus 6 jam pembelajaran, di mana pada asinkronus itu ada perbaikan penyelesaian tugas kelompok dan penyelesaian tugas individu agenda 1. Baik Bapak sekalian, kita lihat ini ada tugas-tugas individu yang akan dikerjakan pada saat sinkronus, yaitu pembuatan agenda 1 dengan materi etika dan integritas kepemimpinan dengan petunjuk sebagai berikut. Dapat dilihat petunjuknya di sini. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita juga ada tugas kelompok bagaimana membangun etika dan integritas kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kebutuhan dengan sistematika sudah kami sampaikan di sini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya, apa yang ada di benak kita, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan integritas. Apa yang ada di benak kita? Bahwa integritas itu dibangun ribuan malam. Ribuan malam kita membangun integritas, kita bekerja puluhan tahun, namun menghancurkannya hanya dengan satu kecerobohan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.